Video kali ini akan membahas pada bagian akses petugas. Jadi sebelumnya kan kita admin dan peminjam, sekarang petugas. Nah, petugas nanti kita hanya akan bisa melakukan ini ya, peminjaman ini. Jadi dia cuma bisa ngelola peminjaman ini, laporan. Kemudian buku, kemudian kategori buku. Jadi dia bisa ngelihat buku, lihat ulasan, tapi nanti dia nggak bisa menambah atau menghapus atau CRUD di bagian kategori buku. Terus apa ini namanya di user juga nggak bisa. Langsung saja kita tambahkan dulu akses petugas. Petugas nama misalnya pipa pip, password sama petugas, alamat Sukoharjo, role-nya petugas. Sekarang kita coba akan langsung login petugas. Nah, ini karena kita belum tentuin ya. Pertama, kita masuk ke template, kita close semua dulu aja ke template yang bagian sidebarnya itu. Nah, ini kita copy aja semuanya dari si admin, tinggal kita ini aja sih, ganti petugas. User ini dia nggak boleh, kategori buku juga nggak boleh ya, cuma bisa buku sama ya ini ya, dua ini aja. Nah, kayak gini. Nah, pertanyaannya, kadang kita bisa kayak gini, user bukan admin slash user. Nah, ini kan sebenarnya nggak boleh ya, nggak boleh masuk ke sini ya. Kita masuk ke ini control user biar dia nggak, jadi dia tuh kayak sengaja gitu loh buat masuk ke controller sini, biar dia mental kita kasih kayak gini. Jadi kalau dia ini si petugas, dia nggak bisa masuk ke sini. Kita refresh, dia mental ke dashboard. Nah, ini kita juga kasih di bagian kategori. Nah, kategori kita tuliskan juga admin slash kategori. Dia nggak bisa juga. Nah, sekarang buku, dia nanti cuma bisa ini aja, cuma bisa lihat kayak gini. Ini cuma bisa lihat ulasan. Edit nggak bisa, hapus nggak bisa. Caranya kita masuk ke view-nya si admin, kemudian buku indeks ini, kita kasih perintah if yang ya kurang lebih sama kayak gini. Jadi ini ada perintah php, jika role-nya itu apa namanya admin atau tidak sama dengan petugas, nanti dia akan tampil button ini. Nah, kayak gini. Kalau kita refresh, nah akan hilang buttonnya kan. Kemudian ini juga kita kasih di bagian actionnya. Actionnya ini hanya bisa admin. Nah, hapus edit ini cuma bisa ada di admin. Kita refresh. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita tambah lagi kayak gini ya. Jadi kan ini kan tadi buku. Nah, sedangkan kalau dia sengaja ini ya, sengaja edit. Misalkan ini buku slash edit. Nah, ini kayak gini. Kita juga kasih di bagian sininya. Ini kan harusnya nggak boleh ya ini ya. Dia petugas tapi kok bisa edit dengan cara manual di UL kayak gini. Nah, ini caranya kita kasih di bagian kontrolnya buku. Sama kayak gini. Editnya ini kita kasih kayak gini. Nah, terus ini kalau dia itu petugas,
Ini pindah ke home, kita refresh. Nah, seperti ini. Sama juga dihapus ya. Ini kita kasih. Jadi ini namanya debugging. Jadi biar nggak error dan biar nggak ada bug. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti untuk petugas ya dia juga bisa pelaporan bisa. Terus ini nolak gini bisa. Nah, gini bisa, terima gini juga bisa. Kembalikan juga bisa. Nah, seperti ini. Oke, simple ya untuk pembagian aksesnya si petugas, cuma seperti ini aja. Terus kita lanjut ke bagian dashboardnya. Nah, ini biar nggak kosong, kita kasih template. Jadi nanti ini ada tampilan kayak gini. Saya copy aja dari sini. Mana ya? Ini kali ya. Ini banyak nggak sih? Oh, banyak banget. Gak apa-apa lah. Ini kita hapus. Dashboardnya kita ganti dashboard. Kita rapikan pakai beautify. Kita refresh. Nah, ini kita sesuaikan lagi, nggak perlu semua tampil. Banyak banget. Ini ada boleh lah. Ini yang tadi. Nah, ini nggak perlu. Ini nggak perlu. Berarti yang ini nggak perlu sih. Nah, yang ini aja. Nah, ini kita tampilkan. Misalkan selamat datang admin. Selamat datang di Digital Library. Terus ini misalkan tak kasih halo. Terus ini yang login, berarti kita php echo ngopi aja sih biar cepat. Ngopi ininya maksudnya, yang ini loh. PHP echo ini berarti namanya, nama lengkap. Nama lengkap apa ini ya? Oh bener. Halo pipa pip. Anda login sebagai petugas kayak gini. View badge ini nggak perlu. Ini kita tambahkan base URL biar nyambung. Base URL, kemudian ini snit. Nah, seperti ini kita cek. Nah, ini apa ini? Ini nggak perlu juga, cukup kayak gini aja. Nah, terus yang ini kita kasih semacam apa ya? Misalkan jumlah bukunya. Nah, ini misalkan bukunya. Nah, kita kasih namanya ini aja, php echo. Jadi saya pengen nyetak total isi dari tabel buku. Pakai this db count all result tabel buku. Bukunya ada 4 buku. Jelek ya. Terus misalkan ini dikasih namanya apa ya, peminjaman. Terus ini peminjaman. Oke. Ini hanya contoh ya. Untuk dashboard kalian bisa ini ya, ada banyak opsi yang kalian tampilkan di dashboard. Jadi ada misalkan nih satu kayak chart peminjaman,
peminjaman, kemudian jumlah peminjaman hari ini, kemudian apalagi ya, jumlah anggota peminjam, apalagi ya, banyak banget yang bisa kalian tampilkan dengan manfaatin dari tabelnya ini, tabel yang sudah berjalan transaksinya ini. Terus misalkan kalian tampilkan ulasan 5 ulasan terbaru dari buku, silahkan kalian cari sendiri caranya. Untuk caranya kalian bisa belajar dari video yang pernah saya buat di YouTube. Saya itu pernah ngebuat apa namanya, ini ya, apa itu namanya, tutor kayak di kasir. Di sini kalau kalian buka video saya di playlist, ini ada apa namanya, aplikasi kasir. Nah, di bagian dashboard, nah ini bisa kalian pelajari dashboard ini. Terus ada lagi di bagian simbol kas buku, ini juga ada lagi bagian apa namanya, dashboardnya itu di bagian mana ya, ini kayaknya, ini dashboard ini. Kalian pelajari, terus nanti kalian bisa menerapkan ini. Kalau kalian pengen ini, silahkan tulis kolom komentar untuk minta tutorialnya. Jadi ini nilainya plus kalau kalian bisa ngerjain di soal UKK nanti tanpa harus saya kasih tahu. Oke, itu saja. Semoga kalian lancar untuk ujian UKK-nya.